Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Adelia dengan NIM 2310111162200043. Di sini saya akan memaparkan kembali hasil dari diskusi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai fonologi yang dibawakan oleh kelompok 1. Tapi sebelum itu izinkan saya menampilkan peta konsep yang telah saya buat. Jadi, pembahasan yang pertama adalah pengertian fonologi. Fonologi secara etimologi berasal dari kata fon, yaitu bunyi, dan logi yang artinya ilmu. Jadi kalau digabungkan, artinya adalah ilmu mengenai bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, yaitu mulut. Faktor pemerolehan fonologi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu pemerolehan bahasa yang dipengaruhi oleh genetik, keturunan, etnik yang dimiliki oleh orang tua dari anak tersebut. Yang kedua ada faktor lingkungan, yaitu bahasa yang diperoleh karena hidup berdampingan dengan dua bahasa. Yang ketiga ada faktor intelijensi, yaitu anak yang memiliki kemampuan intelijensi yang baik apabila orang tua dan anak aktif dalam berinteraksi sehingga anak akan berlatih menirukan apa yang ia dengar. Pembahasan selanjutnya adalah ruang lingkup fonologi. Ruang lingkup fonologi terbagi menjadi 2. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Pengertian fonetik sendiri adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Subdisiplinnya ada 3, yaitu fonetik artikulatoris, yaitu fonetik yang mengkaji proses alat ucap manusia, yaitu mulut yang dapat menghasilkan bunyi bahasa. Yang kedua ada fonetik akustik, yaitu fonetik yang mengkaji tentang gelombang atau getaran suara yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang ketiga ada fonetik auditoris, fonetik yang mengkaji mekanisme penerimaan bunyi bahasa oleh indera pendengar, yaitu telinga. Selanjutnya adalah fonemik. Fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi bahasa tersebut sebagai pembeda makna. Contohnya ada kata babi dan kata papi. Babi bermakna binatang berkaki 4. Papi adalah sebutan lain untuk ayah. Nah, pada contoh itu, kata babi memiliki 2 konsonan B yang menjadi awal suku kata pertama dan kedua. Sedangkan kata papi memiliki konsonan P sebagai awal suku kata pertama dan kedua. Selain kedua bunyi itu, bunyi lainnya dan posisi atau urutan bunyi lain itu sama. Perbedaan bunyi B dan P pada posisi atau urutan yang sama dapat mengubah makna kata. Inilah yang dikaji oleh fonemik. Nah, dalam fonemik ini terbagi menjadi 6 subdisiplin. Yang pertama ada identifikasi fonem, yang kedua ada alofon, yang ketiga klasifikasi fonem, keempat khazanah fonem, kelima perubahan fonem, dan keenam fonem dan grafem. Keenam subdisiplin ini nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Pembahasan selanjutnya adalah keterkaitan fonologi dengan subdisiplin keilmuan lainnya. Yang pertama adalah keterkaitan fonologi dengan sosiolinguistik. Fonologi memiliki hubungan dengan sosiolinguistik melalui studi kasus dan analisis lingkungan sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa, termasuk penggunaan kata yang berbeda dalam situasi berbeda. Selanjutnya ada keterkaitan fonologi dengan morfologi. Keterkaitan antara fonologi dan morfologi terjadi ketika fonologi mempengaruhi perubahan bunyi dalam kata-kata sebagai hasil dari afiksasi atau pengaruh morfologis lainnya. Lalu yang ketiga ada fonologi dengan psikolinguistik. Fonologi dan psikolinguistik terkait melalui studi kasus dan analisis proses pemahaman dan penggunaan bahasa dalam otak. Fonologi memfokuskan pembahasannya pada bunyi ucapan. Maka dalam psikolinguistik dipelajari tentang bagaimana otak memproses dan memahami bahasa atau kata dari pengucapan atau bunyi yang dihasilkan oleh mulut. Selanjutnya adalah fonologi dengan sintaksis. Sintaksis adalah studi tentang struktur dan susunan frasa dan kalimat dalam bahasa. Keterkaitan fonologi dengan sintaksis terjadi karena fonologi dapat memengaruhi struktur dan urutan bunyi dalam kalimat. Lalu fonologi dengan semantik.
Semantik adalah studi tentang makna dalam bahasa. Keterkaitan fonologi dengan semantik terjadi ketika fonologi mempengaruhi makna suatu kata atau kalimat. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih.